Oke teman-teman semua, selamat pagi. Pagi ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan dicek juga teman-teman ya untuk populer video kita dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan dari situ teman-teman. Oke, kita akan ke data ekonomi tadi malam ya. Data ekonomi tadi malam nggak ada teman-teman ya, karena libur dan juga untuk besok pun libur juga teman-teman. Dalam hal perayaan ulang tahun untuk Washington teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut ke chart Bitcoin aja teman-teman ya. Untuk chart Bitcoin di sini mengalami koreksi ya setelah 2 hari sebelumnya menyentuh 98.815 dan sekarang berada di area 97.624 teman-teman. Dan juga di sini ada ETH USDT ya, dia masih di situ-situ aja ya. Kenaikannya itu hanya dikit sama seperti Bitcoin teman-teman. Dan Solana pun di sini kalau kita lihat dia mengalami koreksi justru teman-teman ya. Ini adalah indikasi yang bagus teman-teman, karena kalau seandainya Solana terus naik ya, berarti orang-orang itu banyak berspekulasi di koin-koin meme atau koin-koin yang masih baru dan gak jelas teman-teman ya, bahkan yang gak ada use case-nya sama sekali dan hanya sekadar untuk pump and dump doang teman-teman. Nah di sini kita akan ke berita pertama teman-teman ya. Untuk berita pertama kita akan bawakan adalah OM Well mencairkan 84 juta dolar karena harga mengincar kenaikan parabola melewati 10 dolar. Nah, kalau kalian perhatiin untuk chart dari OM ya, kemarin itu ya. Nah, dia itu naik menyentuh 7,5238 dolar untuk hari ini teman-teman, dan untuk all time high-nya itu ada di angka 8 dolaran teman-teman ya. Ini kalau kalian tarik garis panjang seperti ini ya, ini harganya naik terus teman-teman, bahkan udah menyentuh mungkin kalau dari sini ya 30.000% lebih teman-teman ya kalau kita perhatiin. Apakah kalian ada yang beli koin ini teman-teman ya? Pasti untungnya gede banget kalau kalian itu beli di bawah teman-teman. Ini bisa menyentuh 300x lebih teman-teman ya. Nah oke, kita akan bacakan. Seekor paus mentransfer 10,71 juta OM ke Binance, mengamankan laba hampir 84 juta dolar setelah menariknya pada valuasi yang jauh lebih rendah pada tahun 2024. Seekor paus OM yang diidentifikasi sebagai dompet ini ya melakukan transfer besar pada tanggal 15 Februari, memindahkan 10,711 juta token ke Binance Deposit yang bernilai sekitar 80,88 juta dolar, terjadi antara pukul 6.54 dan 16.32 UTC plus 8. Entitas yang sama sebelumnya telah menarik token OM ini dari Binance antara tanggal 1 dan 6 Maret 2024 saat total nilainya sekitar 4,82 juta dolar. Hal ini menunjukkan margin keuntungan hampir 84 juta dolar pada nilai pasar saat ini. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, dia ini pernah beli terus di withdraw ke wallet dia, terus sekarang withdraw lagi dari wallet dia ke Binance ya, dan total valuasinya itu sudah menyentuh 80,88 juta dolar teman-teman ya. Berarti dia akan di sini mendapatkan keuntungan yang gede teman-teman. Nah di sini saya nggak bingung ya, soalnya ini margin keuntungannya kok dibuat 84 juta dolar ya, sedangkan di sini nilainya aja 80 juta dolar teman-teman. Sepertinya ini hitungan dari sama modalnya teman-teman ya. Kalau kita hitung-hitung, OM telah mengalami lonjakan 460x yang setara dengan peningkatan 46.000%. Mungkin ini dicek dari DEX teman-teman ya. Kalau kita kan ngeceknya itu dari TradingView ya. Jadi paling rendahnya itu ada di sini teman-teman ya, mungkin ya. Dan ini baru 300x kan. Sedangkan dia bilang di sini 460x teman-teman. Seperti itu. Ini caranya masih naik terus teman-teman ya, dan koreksinya itu pun enggak tajam ya. Jadi dia koreksinya itu sedikit-sedikit.
lalu naik, lalu koreksi sedikit, naik lagi, koreksi sedikit, ya naik lagi, koreksi sedikit, ya cenderung naik lah secara garis besar teman-teman ya. Bahkan untuk market yang lagi nggak jelas sekarang pun dia masih naik teman-teman ya. Kita akan ke berita kedua hari ini teman-teman. Untuk berita kedua di sini, mungkinkah harga BNB melonjak hingga $1.000 di tengah rencana CZ untuk mendorong adopsi? Strategi CZ untuk meningkatkan adopsi Binance Chain. Khususnya, CEO Changpeng Zhao dari Binance merinci rencananya untuk memperkuat platform Binance yang akan menciptakan manfaat potensial untuk penilaian token BNB. CZ ini sebenarnya bukan CEO dari Binance ya, tapi dia mantan CEO dari Binance teman-teman. Nah, dia merinci rencananya untuk memperkuat platform Binance gitu. Apa rencananya? Di sini tertulis Zhao berfokus pada pemberian penghargaan pada proyek jaringan yang memberikan manfaat praktis alih-alih memberi penghargaan pada spekulasi. Nah, jadi dia berharap orang-orang itu bisa berinvestasi di BNB dan salah satu caranya adalah dengan memberi penghargaan terhadap mereka, teman-teman. Gimana caranya? Ya, tapi mereka harus harus membuat proyek-proyek yang memberikan potensi masa depan, teman-teman ya, bukan spekulasi seperti koin meme, apalagi koin-koin yang dia itu hanya pump and dump doang, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini di artikel ini dia juga membagikan analisa berdasarkan teknikal, teman-teman. Di sini untuk analisa teknikalnya itu adalah membentuk cup and handle ya. Ya, jadi ini cupnya, ini handle-nya teman-teman, dan ini area buy-nya ya. Jadi kalian kalau mau beli itu di area sini, dan untuk potensi kenaikannya itu mengukur dari tinggi dari cupnya, teman-teman. Nah, untuk tinggi cupnya itu adalah segini ya, dan dipindahkan ke sini sehingga itu akan menuju area $1.147, teman-teman. Ini dalam time frame weekly, teman-teman ya, dalam time frame mingguan, bukan dalam time frame harian apalagi zaman, teman-teman. Hadiah staking mendorong pertumbuhan BNB. Dalam berita BNB lainnya, hasil staking untuk BNB sekarang mencapai 103%, yang menjadikannya salah satu mata uang kripto dengan hasil tertinggi yang tersedia. Semakin banyak investor yang mempertaruhkan BNB karena imbal hasilnya yang tinggi yang menyebabkan berkurangnya pasokan dan berpotensi meningkatkan permintaan. Nah, di sini nggak jelas ya yang dimaksud 103% itu yang mana ya. Apakah keuntungan dari orang-orang yang staking itu naik sebesar 103% kah ya, atau imbal hasilnya, teman-teman. Tetapi kalau kita pikir-pikir, imbal hasil dari BNB itu nggak mungkin lah bisa 103% per tahun, teman-teman ya. Itu gede banget, apalagi untuk aset sekelas BNB, merupakan aset 10 besar ya, teman-teman ya. Mungkin ini juga, teman-teman ya, didorong oleh launch pool dan airdrop. Jadi kalau kalian punya BNB, kalian taruh BNB kalian itu di Binance ya, nanti kalian akan mengunci BNB itu dan kalian akan dapat airdrop dari token-token yang baru launching, teman-teman, seperti itu. Oke, habis ya. Kemudian kita akan lanjut ke berita ketiga di sini, teman-teman. ETF Solana akan menerima lampu hijau dari SEC, kata perusahaan FC terkemuka. Pantera Capital telah menambahkan suaranya ke persentase signifikan komunitas mata uang kripto yang sangat optimis terhadap Solana Exchange Traded Funds atau ETF. Perusahaan investasi kripto tersebut mengatakan dana tersebut akan disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC berikutnya. Mengapa Pantera Capital optimis tentang ETF Solana? Mereka mengutip peningkatan aktivitas pengembang dan ekonomi, pertumbuhan ekosistem yang cepat, dan kinerja harga SOL yang luar biasa yang memicu optimisme ini. Untuk perspektif lebih lanjut, para pemain industri utama ini menyoroti kemunculan Solana di sektor keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Nah, jadi untuk Pantera Capital ini kenapa dia itu bisa yakin? Yang pertama adalah karena ekonomi, pengembang dan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekosistem yang cepat, kemudian kinerja harga SOL yang luar biasa, dan juga di sini Solana itu mau ekspansi ke sektor DeFi, teman-teman ya.
Dan itu membuat Pantera Capital ini sangat yakin untuk ETF Solana ini bisa disetujui. Nah, di sini manajer aset teratas menunggu persetujuan ETF Solana. Beberapa manajer aset telah mengajukan aplikasi mereka terkait ETF Solana. Tanpa urutan tertentu, Bitwise, FunEgg, 21 Shares, dan Canary Capital telah mengajukan pendaftaran spot ETF Solana S1 mereka ke SEC AS. Lebih proaktif lagi, CBOE BZX Exchange telah mengajukan 4 proposal 19 B4 atas nama mereka. Dari institusi ini teman-teman ya, mereka udah mengajukan untuk ETF proposal S1 teman-teman. Jadi proposal itu ada dua, yang pertama adalah S1 dan yang kedua adalah 19 B4 teman-teman. Untuk yang bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan di bursa itu adalah yang 19 B4 teman-teman. Sedangkan yang S1 itu cuman nunjukin aja ya produk ini itu apa ya, keuntungannya gimana, dan skema-skema lainnya teman-teman, seperti itu. Untuk bisa diperjualbelikan haruslah di proposal 19 B4 ya. Jadi kalau S1 udah disetujuin, kemungkinan 19 B4 itu akan besar juga kemungkinan disetujuinya teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke berita selanjutnya. Di sini pendiri Binance CZ memuji perubahan pandangan ketua The Fed tentang Bitcoin. Pendiri Binance Changpeng Zhao ya, baru-baru ini mencatat perubahan dalam pemikiran Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell tentang Bitcoin (BTC). Berbicara di New York Times Dealbook Summit, Powell mengakui bahwa Bitcoin terutama digunakan sebagai aset spekulatif, membandingkannya dengan emas virtual. Ini adalah perubahan besar dari pendiriannya sebelumnya, di mana ia kurang mendukung Bitcoin. Dalam sebuah posting X, CZ membagikan pemikirannya tentang pendirian baru Powell dengan mengatakan bahwa pendapat baru ketua The Fed tersebut merupakan perbaikan dari narasi sebelumnya. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, Powell ini seperti nggak support Bitcoin ya, dan kemudian dia beralih menjadi support Bitcoin dengan mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah komoditas dan dia bisa dibandingkan dengan emas teman-teman, tetapi belum bagus untuk jadi pengganti dolar, seperti itu. Di sini namun yang lain menganggap masih terlalu dini untuk mengatakan apakah ini akan menghasilkan perubahan regulasi yang positif. Ya betul ya, kalau untuk mengalami perubahan regulasi positif itu kan banyak faktor yang harus diperhatikan teman-teman, bukan hanya dari Bitcoin doang gitu. Ada juga mungkin dari sektor-sektor lain ya yang harus diperhatikan, terutama dari NFP mereka teman-teman. Bahkan untuk inflasi masih cenderung tinggi dan suku bunga juga masih cenderung tinggi di sini teman-teman. Belum mengalami penurunan dan suku bunga juga belum diturunkan teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman ke berita keberapa ini? 1 2 3 4 5 ya. Kita akan lanjut lagi ke berita kelima di sini. Pendiri Pantera Capital diselidiki terkait pelanggaran pajak. Nah, kalau tadi Pantera Capital itu yakin untuk ETF Solana itu bisa disetujui, nah sekarang pendirinya teman-teman ya diselidiki terkait pelanggaran pajak. Dan Morehead, investor mata uang kripto terkemuka dan pendiri Pantera Capital, telah menjadi incaran regulator Amerika Serikat terkait penyelidikan pajak. Ia tengah diselidiki atas dugaan pelanggaran undang-undang pajak federal setelah pindah ke Puerto Rico yang secara umum dikenal sebagai surga pajak. Nah, bagi kalian yang belum tahu teman-teman ya, Puerto Rico ini adalah sebuah negara yang ada di daerah atau wilayah AS lah, seperti itu. Tetapi dia ini bangkrut, pernah bangkrut ya. Jadi kalau dipajakin oleh AS pun ya gimana, kan negara bangkrut. Nah, namun untuk pajaknya ya itu enggak 100% ngikutin AS ya. Jadi dia akan mengikuti lebih tepatnya ke peraturan dari negara Puerto Rico ini teman-teman, seperti itu. Kenapa dikenal sebagai surga pajak ya? Karena bangkrut, makanya pajaknya itu diminimalisir sedemikian rupa supaya bisa menarik minat investor dan juga orang-orang yang mau berbisnis di situ teman-teman. Komite Keuangan Senat AS (SFC) meminta pendiri Pantera untuk memberikan informasi tentang keuntungan investasi senilai lebih dari $850 juta yang diperolehnya. Saat itu,
Penyelidikan yang sedang berlangsung difokuskan pada orang-orang yang memanfaatkan keringanan pajak khusus di Puerto Rico untuk menghindari kewajiban keuangan mereka. Yang perlu diperhatikan, keringanan pajak ini khusus tersebut bahkan mengurangi pajak penduduk pulau menjadi nol. Nah, di sini seharusnya ya kalau memang keuntungannya itu di luar dari Puerto Rico ya ini akan kena teman-teman ya untuk pajaknya. Tapi kalau seandainya nanti eh, bukan dari Puerto Rico keuntungannya lalu tiba-tiba ketika dia pindah ke Puerto Rico ada keuntungannya, tentu saja ini akan menjadi pertanyaan teman-teman ya untuk SFC sendiri teman-teman. Dan nilainya adalah 850 juta dolar teman-teman. Oke. Kita akan lanjut ke berita selanjutnya di sini teman-teman. Justin Sun meminta Milei untuk memastikan pengembalian dana investor Libra. Justin Sun, pendiri Tron, mengomentari mata uang kripto token Libra dan mengungkapkan rasa hormatnya kepada Presiden Argentina Javier Milei. Dalam unggahannya baru-baru ini di X, Justin Sun menyatakan rasa hormatnya kepada Presiden Milei, namun mendesaknya untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab mengembalikan dana para korban dan menghadapi konsekuensi hukum, seraya menekankan pentingnya perlindungan dan akuntabilitas investor. Ya, jadi dia hormat teman-teman ya, dia sangat menghormati Presiden Argentina, tapi disuruh ngembaliin. Nah ini gimana nih teman-teman ya? Dan menghadapi konsekuensi hukum. Ya ini agak aneh ya. Jadi siapa yang mau menghukum Presiden Argentina gitu? Kalau Justin Sun kan nggak mungkin. Justin Sun ini nggak setara presiden gitu. Apalagi di atas presiden dari Argentina yang bisa memberikan hukuman ke presiden Argentina itu sendiri teman-teman. Seperti itu. Oke, dan kita akan coba cek untuk token Libra di sini ya. Kemarin dia itu untuk ATH-nya menyentuh 4,6 billion teman-teman, dan sekarang lagi koreksi ke 428. Terendahnya itu bahkan ada di 150 jutaan dolar teman-teman ya untuk market cap-nya. Jadi udah turun jauh banget ini. Mungkin kita coba cek dengan persentase ya. Kalau ke harga sekarang itu udah turun 90% teman-teman ya. Jauh banget ya. Oke, kita akan ke berita selanjutnya teman-teman. Protokol KIP mengungkapkan peran dalam token Libra, memperoleh dukungan dari Animoca Ventures. Tim KIP menyebut dirinya sebagai pencipta Libra, token baru yang baru-baru ini dirilis oleh Presiden Argentina Javier Milei. Pengungkapan ini menjadikan KIP sebagai kontributor utama solusi keuangan berbasis blockchain. Nah, dia bilang bahwa tim mereka ini adalah pencipta Libra teman-teman. Jadi yang membuat token itu bukan Presiden Argentina ya, tapi tim mereka sendiri. Nah, gimana caranya mereka bisa mendapatkan akses akun X-nya teman-teman? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga ya. Usaha patungan ini berfungsi sebagai mitra AI resmi untuk Open Campus Animoca yang didedikasikan untuk desentralisasi di seluruh inisiatif pendidikan. Jadi gunanya untuk apa teman-teman? Untuk desentralisasi di seluruh inisiatif pendidikan teman-teman. Oke, kita akan ke berita selanjutnya di sini. Faktor-faktor ini bisa memicu musim altcoin berikutnya menurut Bybit. Nah, jadi menurut Bybit ada faktor-faktor yang bisa memicu altcoin ya. Walaupun saya sendiri nggak yakin teman-teman ya, karena banyak data-data itu menunjukkan ketidakmungkinan teman-teman. Sebagai permulaan, pemegang Bitcoin harus meningkatkan aksi ambil untung mereka. Hal ini dapat memicu koreksi pasar yang pada gilirannya akan menyebabkan rotasi modal ke altcoin. Kemudian, Ethereum akan mengalami pemulihan yang signifikan, mendapatkan kembali pijakannya, dan merebut kembali statusnya sebagai pemimpin pasar. Oke, jadi orang-orang harus jual dulu Bitcoin mereka itu, terus beralih ke Ethereum ya. Sesudah dari Ethereum barulah nanti orang-orang akan memilih altcoin lain teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian kita akan coba pikir-pikir lagi ya. Kalau kita pikir-pikir lagi teman-teman, untuk kecil kemungkinan untuk altcoin season ini bisa terjadi. Salah satu alasannya itu adalah karena inflasi dari US itu masih tinggi banget sehingga menyebabkan aliran dana ke pasar itu semakin turun teman-teman ya. Dan juga
data lain menunjukkan bahwa koin-koin yang nggak jelas ya itu jauh lebih banyak teman-teman ya daripada cycle sebelumnya, begitu teman-teman. Oke, kita akan ke berita selanjutnya di sini teman-teman. Tim SafeMoon meluncurkan meme coin di Solana. Tim SafeMoon akan meluncurkan meme coin baru di blockchain Solana. Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu pukul 1 IM UTC. Tim telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengelola token mereka yang ada. Mereka telah membakar 2,2 triliun token SFM di 3 jaringan, Ethereum, Polygon, dan Binance Smart Chain. Sebagai besar token di Ethereum dan Polygon telah dihapus. Selain itu, sekitar 60% pasokan Binance Smart Chain juga telah dibakar. Nah, jadi token ini bukan token baru teman-teman, tetapi token yang sudah ada, dan dia itu mau melakukan ekspansi ke jaringan Solana, seperti itu. Pemegang token SFM akan memiliki kesempatan untuk menukar token mereka dengan meme coin SafeMoon yang baru. Jadi kalau kalian holders dari SFM ya, koin yang harganya udah hancur banget itu, kalian akan punya kesempatan untuk nukar dengan koin SafeMoon yang baru teman-teman. Pertukaran ini akan dilakukan melalui dompet FGX. Tim FGX menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk membantu komunitas keluar dari posisi mereka. Jadi jelas banget tujuannya di sini teman-teman ya, untuk exit liquidity ya, supaya untung dari komunitas yang udah megang koin SafeMoon ini lama gitu. Mungkin karena komunitas ini kecewa karena harganya itu terjun bebas teman-teman ya. Bahkan di sini kalau kita baca lagi ya, mereka berharap token baru tersebut akan kembali terdaftar di bursa, meningkatkan likuiditas, membantu anggota komunitas mendapatkan kembali sebagian investasi mereka. Token tersebut mencapai kapitalisasi pasar sebesar 17 miliar dolar. Namun, kapitalisasi pasar tersebut saat ini hanya sekitar 41 juta dolar. Jadi untuk harganya tersebut teman-teman ya, dia jatuh terjun bebas. Bahkan ini kalau kita hitung-hitung ya, kalau 170 juta dolar aja itu sudah 90% ya, ini 41, mungkin 95% lebih teman-teman ya untuk harga dari koin SafeMoon ini. Nah, tujuan untuk peluncuran ini ya cuman untuk exit liquidity komunitas yang udah lama aja teman-teman, seperti itu. Apakah kalian akan mencobanya teman-teman ya? Ini kalau kalian cek dari akun Twitter, dia membuat cuitan di sini teman-teman ya. There is no official SafeMoon on Solana. Jadi belum ada token official yang ada di jaringan Solana menurut mereka teman-teman. Dan many fake token are being launched to steal your money until we post the contract address on safemoon.meme and this official account. Anything else is scam. Nah, oke, jadi banyak token palsu di jaringan Solana itu yang mengarah ke berita ini teman-teman, dan ini udah dikonfirmasi ya bahwa nanti kontrak addressnya itu akan diumumin di website mereka dan juga di X mereka ini teman-teman. Tapi kalau kita perhatiin ya belum ada teman-teman di sini ya untuk token mereka di sini. Oke, di sini mereka cuma ngumumin untuk burn ya. Dan kalau kalian cek untuk websitenya, ini juga belum diumumin untuk kontrak addressnya di sini teman-teman ya, belum ada diumumin. Tapi kalau kalian cek di sini, mungkin di mana di deck screener kali ya. Nah, ini kalian bisa cek ada satu koin yang dia itu adalah koin scam. Ini kalau kalian perhatikan, oke ya. Jadi harganya itu terus naik teman-teman ya, naik, lalu ketika terjun bebas dia terjunnya itu kasar banget teman-teman, bahkan jeblek gini aja ya teman-teman ya. Dan sekarang lagi konsolidasi ya di area 42.000. Untuk tertingginya dia itu menyentuh gede banget ya di 16 billion teman-teman, 16 billion ke 40.000 dolar, itu kan jauh banget teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita akan lanjut ke berita terakhir teman-teman ya. NYSE mencari persetujuan SEC untuk staking Ethereum di ETF Grayscale. Nah, kalau berdasarkan berita kemarin yang kita bahas ya, Ethereum ini harusnya meningkatkan reward teman-teman untuk staker mereka supaya bisa mengurangi supply ya, dan memicu institusi untuk mengadopsi lebih banyak teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya berita barunya lagi bahwa akan
ada reward staking, tetapi bukan dari Ethereum-nya teman-teman, tetapi melalui ETF teman-teman ya. Jika disetujui, investor institusional dapat memperoleh imbalan staking dalam ETF yang terregulasi, mendorong potensial untuk adopsi Ethereum. Grayscale merupakan pemain utama dalam manajemen aset digital dan telah lama mendukung ETF Ethereum. Keputusan terbarunya ini mengintegrasikan staking akan meningkatkan daya tarik Ethereum, menawarkan cara yang terstruktur dan patuh bagi lembaga untuk memaksimalkan potensi Ethereum dan menghasilkan keuntungan. Oke, jadi yang ngajuin itu adalah Grayscale ya, untuk bisa orang-orang mendapatkan keuntungan dari ETF yang di staking teman-teman. Di sini nggak dijelasin keuntungannya itu ada berapa ya. Nah ini dari James Seyfarth ya teman-teman ya, beritanya. Grayscale and AES just filed with the SEC to allow their Ethereum ETF to start staking they either they hold ya. Seperti itu teman, to permit staking of the Ether held by the investor mungkin teman-teman ya. Jadi udah diumumin juga di akun X bahwa untuk memulai staking atau mereka melalui ETF teman-teman ya. Kenapa nggak beli terus staking langsung aja gitu kan, itu jadi pertanyaan juga teman-teman ya. Oke, sepertinya untuk berita hari ini udah cukup teman-teman ya, udah kita bacain semua. Kalau misalnya kalian belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu teman-teman ya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.